Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Arkom. Ketemu lagi dengan saya Natalia di Kisah Hijrah Mu'alaf di channelnya Arkom Picture. Jadi jangan lupa di like, di share, di subscribe. Dan saat ini kita ada bintang tamu yaitu Bu Sri Lestari. Kalau teman lama saya di Tupperware, dan beliau ini asli dari Salatiga. Kita mau mendengarkan kisah hijrahnya Bu Sri yang dulunya itu apa, menjadi siapa, dan bagaimana sekarang ini. Yang pastinya sahabat Arkom kepo dan ingin tahu banget gimana kisah hijrah kita para mu'alaf ini, ya kan? Nah, supaya detailnya gimana ceritanya, langsung ketemu sama Bu Lestari. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Aduh, kalau gini kok lembut ya. Makasih ya Bu Tari untuk waktunya yang mendadak dangdut. Karena kan tahu sendiri Bu Tari di Salatiga, saya di Semarang. Terus kita jarang ketemuan. Alhamdulillah, qadarullah ini kok bisa diizinkan kita ketemu dan kita bisa langsung berbagi kisah tentang Bu Tari dari mu'alaf. Dari yang dulu bukan mu'alaf menjadi seorang mu'alaf. Oke Bu. Iya. Jadi ceritanya gimana sih Bu? Soalnya setahu saya dulu Bu Tari itu kan Katolik. Iya. Nah, waktu kita masih di Tupperware itu, terus menjelang akhir-akhir saya lihat loh, Bu Tari jadi Muslim. Terus semakin meyakinkan diri dengan memakai hijab. Jadi kan aku rada-rada shock juga gitu. Yang notabene saya waktu itu juga Katolik kan. Jadi loh, aku kehilangan. Tapi ternyata begitu saya pun sekarang menjadi mu'alaf, saya pun jadi merasa tahu, oh ternyata nikmatnya memang di Islam. Jadi aku pengen tahu nih dulu Bu Tari itu gimana sih kisahnya gitu. Iya, terima kasih Mbak Lia. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat bisa ketemu sama Mbak Lia di Semarang. Amin. Ya, yang tanpa kita rencanakan kok kita bisa bertemu di sini. Ya Mbak Lia, saya bersyukur sekali karena Allah masih memberikan hidayah untuk saya, yang membuat hati saya tergugah sehingga saya terpanggil kembali untuk bisa beriman, berislam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena waktu itu sebetulnya 28 tahun yang lalu memang saya dipertemukan, yang namanya jodoh kan karena Allah ya. Saya dipertemukan dengan suami saya yang pada waktu itu beliaunya seorang Katolik. Kemudian saya minta izin ke orang tua saya, meskipun sebetulnya terjadi pro dan kontra karena keluarga kami adalah keluarga Muslim. Kemudian kemudian saya bertekad untuk mengikuti suami saya untuk menikah secara Katolik. Namun sebelumnya karena waktu kecil saya juga disekolahkan sama orang tua itu di sekolah Katolik juga. Jadi kurang lebih sudah tahu tentang Katolik ya. Kurang lebihnya sudah tahu tentang Katolik. Dan waktu itu memang orang tua kami waktu saya sekolah di Katolik itu mereka juga Muslim tapi istilahnya belum melakukan sholat, masih KTP aja gitu. Namun demikian karena Allah menemukan saya, mempertemukan saya dengan suami saya secara Katolik, kita menikah. Dan waktu itu memang hati saya berkacau balau karena secara fisik saya mengikuti agama Katolik, tetapi secara batiniah saya itu meronta-ronta, menangis gitu. Sampai segitu ya Bu? Iya. Itu dialami Bu Tari dari sejak menikah? Sejak kita menikah gitu. Masya Allah. Itu batin saya meronta-ronta. Kayaknya sih saya ke gereja ya, tapi saya melihat di situ kok yang saya sembah itu patung gitu. Terus kalau dia sama-sama dengan saya kok manusia, kok saya harus beriman sama dia. Dan itu setiap saat saya ke gereja itu saya selalu meronta-ronta, hati saya pengen menangis. Tapi karena saya sudah waktu itu berjanji, yuk saya akan mengikuti suami saya dalam suka dan duka waktu itu ya. Kemudian akhirnya perjalanan pernikahan kami berjalan pada saat usia hampir 23 tahun itu. Kemudian
hati saya semakin tidak karu-karuan, semakin tidak yakin. Dan setiap saat saya ketemu dengan ibu saya, itu dia selalu bilang, ayo toh kamu sholat lagi, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Karena orang tua saya merasa kamu tuh masih Islam, cuman salah jalanmu gitu. Kemudian dalam perkawinan kami mengalami suka dan duka, mengalami suatu kejadian yang sangat luar biasa yang membuat saya seketika itu, besok mau lebaran, malam itu saya bilang sama orang tua saya, Bu, besok saya mau sholat id. Ibu saya terkejut. Ibu saya terkejut, kemudian dia bilang, benar kamu mau sholat gitu. Iya. Iya Bu, besok saya mau sholat id. Ayo sekarang kita ke rumahnya, namanya Pak siapa ya, itu takmir masjidnya di rumah saya. Ayo kita ke sana gitu. Di tempat tinggalnya ibu itu? Tempat tinggalnya ibu, karena saya waktu mau sehari sebelumnya kan saya udah mudik gitu. Oh iya. Ke Pak Miftah namanya, Oh, iya, dia iya. dosen STAIN. Dia dosen STAIN. Kemudian saya diantar sama kakak saya, sama ibu, kita konsultasi ke sana. Nah, beliaunya itu bilang seperti ini, Mbak Tari kan pernah muslim, jadi sebetulnya tidak perlu syahadat lagi gitu. Tapi kalau untuk meyakinkan Mbak Tari pengen syahadat, besok sebelum kita sholat subuh kita melakukan syahadat dulu di masjid. Tapi kalaupun tidak mau langsung sholat id, enggak apa-apa gitu. Akhirnya pada malam itu saya memutuskan besok saya harus melakukan hal yang pertama yang akan saya lakukan dalam perubahan hidup saya, karena itu hidayah dari Allah. Saya akan melakukan sholat id. Nah setelah itu saya komitmen dengan diri saya sendiri, harus sholat 5 waktu dan sholat sebagainya itu. Nah sampai di rumah anak-anak kan sudah ngumpul di rumah eyangnya ya. Wah anak-anakku tuh Mbak nangis semuanya. Kenapa Bu? Karena keputusan yang saya ambil itu kan di luar pemikiran anak ya. Masya Allah. Di luar pemikiran anak. Jadi waktu itu anak saya tuh pada menangis, diam semuanya. Saya bilang, ini suatu petunjuk dari Allah, ini hidayah dari Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena petunjuk dari Allah, kalau bukan karena panggilan Allah, tidak akan terjadi seperti ini. Dan Mama berharap kalian semua bisa mengikuti jalannya Allah, jalannya Nabi Muhammad yang sudah sudah memberikan petunjuk kita ke jalan yang benar, saya gitu. Kemudian udah anak-anak diam. Paginya saya sudah langsung sholat id bersama keluarga sama ibu ke masjid toh. Udah saya pulang ke rumah, sholat id itu memang benar-benar suatu kejutan buat kanan kiri saya, buat ibu saya, buat saudara saya yang setelah 18 tahun saya Katolik, tiba-tiba saya pengen sholat itu. Betul juga, pastinya itu Bu, pastinya. Nah setelah saya mengalami seperti ini, kemudian saya sholat, saya pulang ke rumah saya, Salatiga Permai. Kemudian saya ketemu sama Pak Takmir bahwa saya akan melakukan syahadat untuk mu'alaf. Tetangga kanan kiri itu Bu, tahu enggak? Berdatangan ke rumah mengucapkan selamat. Iya pastinya Bu. Kemudian datang membawa mukena, datang membawa apalah peralatan sholat buat saya, karena saya sama sekali enggak punya di situ kan gitu. Ya karena sepemahaman tetangga kan jenengan masih Katolik, kalau sekarang tiba-tiba menjadi seorang Muslim lagi kan pasti mereka bisa memahami bahwa nggak punya apa-apa gitu loh untuk kita melakukan kewajiban kita. Iya. Tahu enggak, waktu tamu kita bergantian datang silih berganti gitu, anak saya nangis terus. Setiap ada tamu dia masuk ke kamar nangis terus. Saya bilang, nak enggak apa-apa, ini tamu kita itu mengucapkan selamat buat mama. Mereka mengajak kebaikan, mereka mengajak karena mereka bahagia karena ada istilahnya apa ya, tamu Allah yang baru buat mereka. Dan tetangga mengajak saya, Bu besok kita pengajian ya, Bu besok kita. Nah pada saat ada acara Maulid Nabi yang pertama yang mungkin akan saya alami, saya diajak, mereka dihampiri. Tahu enggak, anak saya nangis semuanya. Akhirnya saya minta maaf, Bu, minta maaf ya, untuk kali ini saya belum siap karena anak-anak belum bisa menerima saya.
Karena anak-anak masih Katolik semua. Iya, ya? karena anak-anak masih Katolik semua, saya bilang gitu. Kemudian ya sudah Bu Tari, enggak apa-apa, bilang gitu. Nah, setelah itu hari demi hari, kalau saya cuman Islamnya kok seperti ini aja, setahun berjalan, saya memutuskan untuk berhijab. Memutuskan untuk berhijab. Saya tidak akan menengok ke kanan ke kiri lagi orang mau bicara apa tentang saya, karena dari Katolik dari Muslim ke Katolik, kemudian saya ke Muslim lagi, pasti orang akan mencibir bagi yang tidak suka. Iya toh. Tapi bagi mereka yang melihat bahwa saya adalah saudara Muslimnya, ya, mereka akan bahagia dan bersyukur sekali gitu. Tapi ternyata teman saya banyak, saudara saya lebih banyak lagi, dan mereka bahagia sekali saya bisa kembali menjadi seorang Muslim gitu. Nah, kemudian setahun kemudian saya berhijab. Kemudian setahun berikutnya kami mengalami suka dan duka dalam keluarga, mengalami pro dan kontra, tapi saya tetap beribadah sesuai dengan agama Islam. Meskipun anak-anak belum bisa menerima, tapi pelan-pelan saya tetap menyayangi anak-anak saya sepenuh hati, karena memang mereka terlahir dari bayi kan Katolik. Jadi saya hanya bisa mendoakan, meminta hidayah sama Allah supaya anak-anak bisa terpanggil. Entah melalui apa, hidayah Allah itu banyak cara. Bisa pertemanannya, bisa nanti mungkin jodohnya, ya, mungkin dengan kejadian-kejadian apa yang mereka alami. Dan yang paling penting dari mamahnya sendiri yang menjadi lebih baik lagi, gitu kan. Jadi anak-anak bisa melihat, oh ternyata mamaku setelah menjadi seorang Muslim menjadi lebih baik. Karena apa? Auratnya kan tertutup. Kemudian sholatnya kan juga lebih tekun, karena 5 waktu tuh harus dikerjakan, ya kan? Dan ada kejelasan gitu loh. Kan insya Allah anak-anak juga nantinya akan terpanggil untuk itu gitu. Iya, insya Allah Mbak Lia. Jadi saya akan memberikan contoh pelan-pelan. Memang kalau dilihat secara manusia mungkin saya itu belum sempurna, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan di mata anak-anak, di mata manusia itu saya masih banyak kekurangan. Kita. Apalagi di mata Allah sangat kecil sekali dan tidak berarti ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, saya kok mengajak anak saya yang paling kecil. Nah, anak saya yang paling kecil itu saat ini sudah 4 tahun berjalan. Dia juga mu'alaf. Iya, alhamdulillah sekali. Karena sahabatnya juga kebetulan teman-temannya Muslim. Kemudian juga niatnya dia masuk ke agama Islam, menjadi Muslim itu karena niatnya waktu dia di syahadat itu dia bilang, karena saya pengen mendoakan mama. Masya Allah. Saya bener-bener ya Allah. Iya, betul Bu, betul banget ya. Saya ingin bersatu dengan mama, pengen mendoakan mama. Seandainya nanti mama tidak ada, itu ada yang mendoakan. Masya Allah, dewasa sekali pemikirannya ya. Di luar pemikiran saya, karena waktu mu'alaf itu kan di syahadat ya, itu di KUA, di Departemen Agama itu disaksikan. Jadi benar-benar di luar pemikiran saya, karena saya nggak mengajari gitu. Nah, awalnya anak itu mau Muslim itu masuk bulan Ramadan, dan dia nanti bulan Juli itu karena dia mau masuk sekolah. Dek, nanti kamu masuk sekolah itu harus sudah Muslim, supaya statusnya itu jelas. Saya bilang gitu. Ini sudah masuk bulan Ramadan. Jadi besok mulai bulan Ramadan, Mama akan mengajak kamu ke masjid. Mama setiap takzir akan menunggui kamu belajar agama Islam sama mbak-mbaknya ustazah yang dari Stein itu. Saya bilang gitu. Mah, tapi aku malu. Kamu boleh malu sama manusia, tapi malu dan takutlah sama Allah. Saya bilang gitu. Ibu. Kemudian, Mah, tapi aku belum bisa pakai jilbab, pakai aja yang biasa, yang blong-blongan, enggak apa-apa. Biar gitu. Tapi aku malu, Mah, pakai jilbab. Dibawa ke masjid, nanti sampai masjid kamu pakai kerudungnya. Saya bilang gitu. Iya, Mah, gitu. Akhirnya dia setiap sore saya mengajak ke masjid. Dia belajar alibak taksa, belajar ikro, kemudian belajar ikro itu kan kalau yang namanya dari kecil dia Katolik kan mungkin masih susah ya. Tapi saya bilang sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya di lingkungan saya,
tolong Windy dibantu ya, dimotivasi, diajak. Itu belum syahadat loh Bu Lia. Masya Allah. Awal Ramadan itu dia belum syahadat. Kemudian setelah setiap di bulan Ramadan kan ada Nuzulul Quran. Iya. Pada malam Nuzulul Quran itu anak saya disyahadat. Masya Allah. Itu Saat yang sangat-sangat banget. sangat-sangat betul-betul Ya. saya menyentuh hati dan saya mengundang beberapa jamaah dan anak-anak sahabatnya lingkungan situ untuk menyaksikan kalau anak saya Windy Bastari itu akan menjadi seorang muslim, akan mu'alaf pada malam hari ini. Saya Masya gitu. Nah, pada waktu itu memang saya bisa merasakan kegembiraan saya, tapi saya juga merasakan anak saya pasti ada ketakutan karena saudara-saudaranya, bapaknya masih Katolik kan gitu ya. Tapi saya bersyukur sekali karena Allah memberikan petunjuk buat anak saya, buat anak saya. Jadi pada waktu itu disaksikan oleh Departemen Agama juga. Nah, disyahadat bersama-sama gitu. Namun Bu Lia, syahadat di masjid itu kan untuk disaksikan warga. Iya. Secara resminya kita ada pelajaran untuk menjadi mu'alaf itu di KUA gitu. Masya Allah. Jadi pengantarnya dari masjid itu ada pengantar bahwa anak ini sudah mu'alaf di masjid ini kan seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan surat resmi ada akte mu'alafnya, itu kita harus belajar di KUA. Itu pelajarannya 3 hari. Nah, setelah pelajaran 3 hari, nanti kita yang terakhir dia ada ujian, ada tes gitu. Tesnya apa? Tesnya sholat. Sholat satu sama bacaan-bacaannya. Nah, kemudian dia kan masuk SMP ya. Saya bilang sama guru agamanya, Ibu, saya minta titip nggih karena anak saya ini baru saja mu'alaf tadi malam. Saya bilang, ya Allah Mbak, gurunya itu langsung saya merinding ini. Alhamdulillah sekali nggih. Memang dulunya apa? Dia barusan menjadi Katolik dan sekarang tadi malam itu dia masuk Islam mu'alaf. Saya bilang gitu. Akhirnya iya Bu, saya bantu Bu. Nah, dari situ dia kan mulai belajar, dibimbing sama guru agamanya. Sekalian dia juga ikut kursus agama Islam di KUA. Oh, di KUA juga. Iya, di KUA. 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari, yang 3 hari terakhir itu ada ujian prakteknya. Sudah bisa apa belum? Meskipun tidak ada nilainya, tapi kan Pak Ustadz atau kepala KUA-nya itu dia sudah melihat keniatan, kesungguhan belajarnya untuk menjadi seorang muslim itu kan benar-benar terlihat gitu. Kemudian dia sholat, saya melihat bacaannya sudah bagus. Saya antara seneng dan seneng nangis tapi gembira gitu. Dan terenyuh sekali gitu karena niatnya sungguh mulia, luar biasa buat dia untuk keselamatan dunia akhiratnya dan untuk orang tuanya itu. Nah, setelah itu dia syahadat disaksikan oleh ketua KUA dan kebetulan itu yang ketua KUA-nya itu ada tetangga sendiri dan Pak Camat juga tetangga sendiri. Semuanya itu jadi dimudahkan ya. Semuanya sangat dimudahkan sekali. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak perlu mengejar-ngejar anaknya harus sholat. Dia sudah bertanggung jawab dengan kewajibannya untuk sholat seperti itu. Tadi Ibu Tari bilang anak-anak. Emang ada berapa anak? Iya, anak saya 4 Mbak Lia. Oh, jadi ini yang kecil ini yang paling kecil, yang paling bontot. Yang sudah menjadi seorang mu'alaf. Yang sudah menjadi seorang mu'alaf. Jadi yang 3 masih ikut keyakinan bapaknya. Yang 3 masih ikut keyakinan bapaknya Katolik. Tapi ini saya dengar-dengar, ya Allah, semoga benar-benar ya ini hidayah dari Allah. Itu anak saya yang barep itu punya calon, punya pacar itu juga muslim, bukan mu'alaf muslim. Saya bilang ya Allah, kalau ini memang petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, kamu akan berjodoh dengan Rizka, teman dekatmu. Insya Allah kamu akan jadi muslim dan kamu juga harus mulai belajar mulai sekarang. Saya bilang gitu. Meskipun kamu jauh di Semarang, di Jakarta, teman kamu di Salatiga, atau bahkan nanti kan ada penempatan di Jawa Timur,
mulailah sekarang kamu belajar. Iya. Saya bilang gitu. Betul, Semoga betul. ini adalah hidayah. Amin. Alhamdulillah amin, saya amin. bisa melihat jawaban anak saya itu sudah mendekati. Kadang dia bilang alhamdulillah ma, Iya. Bismillah, Amin, insya amin, Allah. amin, amin. Itu saya sudah gembira sekali amin, itu mendengar amin, jawabannya amin. Iya. seperti itu. Iya, betul betul. Itu kan suatu apa ya, kata-kata yang disenangi oleh Allah. Iya. Alhamdulillah meskipun belum mu'alaf loh ya, tapi saya sudah hati saya sudah Iya. berdebar-debar Iya. gitu, sudah Iya, senang. betul. Iya. Betul Bu, betul. Karena Semoga memang saja. memang hidayah itu hak prerogatif Allah. Iya. Saya pun juga bisa merasakan itu kalaupun Allah belum memberikan hidayah, kita mau seperti apa kita paksa kepada anak-anak kita maupun pada keluarga kita nggak akan bisa. Kita Iya. hanya bisa mendoakan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, siapapun bisa lah. Kita hanya bisa berharap semoga keluarga kita, anak-anak kita bisa dibalikkan hatinya, yang bisa Iya. membolak-balikkan hati anaknya sekali. Allah. Mereka bisa mendapat hidayah dan bisa menjadi seorang muslim agar kita bisa sama-sama masuk ke surga ya Bu Iya, ya. amin. Maaf. Iya, Bu Lia, saya itu masuk mu'alaf itu tahun 2015 ya. 2015. Iya. Jadi sampai sekarang sudah 2015, 2016. 5 tahun ya. 5 5 tahun. Ya, 5 tahun ini. 2015 saya mu'alaf, kemudian saya belajar terus untuk menjadi lebih baik Iya. lagi menjadi seorang muslim. 2016 dan alhamdulillah saya dapat petunjuk dapat petunjuk dipanggil oleh Allah untuk bisa Masya berangkat Allah, umroh. Ya Allah. Betul-betul saya itu ya Allah, kalau ini bukan petunjukmu, Iya, iya. kalau ini bukan karena panggilanmu, ini tidak akan terjadi. Amin. Dalam waktu 2 tahun saya mu'alaf, saya bisa dipanggil untuk bisa umroh. Iya, Ya Allah. iya, betul. Suatu perjuangan di sana ya Allah, seperti itu. Saya betul-betul begitu sampai di Mekah. Sujud syukur itu saking bahagianya Iya. sampai tidak bisa ngomong. Pastinya itu. Saking bahagianya. Saya pun juga ingin ke Iya, sana betul Ibu. sekali. Tidak semua orang bisa menjadi seorang tamu Allah di sana Betul. itu. Betul, Jadi Masya Allah Ibu, betul-betul sama Allah dikasih hadiah. Dikasih hadiah yang luar Iya, biasa sekali. banget Betul. itu. Jadi kalau yang saya tangkap dari Ibu berarti Ibu waktu menikah dengan Bapak menjadi seorang Katolik itu memang hatinya nggak tenang ya, Hatinya saya nggak tenang Mbak Lia. sampai akhirnya memutuskan kembali menjadi seorang Muslim. Itu betul-betul Ibu sudah tahu resikonya. Iya. Yang Sudah tahu resikonya. Salah satunya saya dengar Ibu akhirnya berpisah dengan Bapak ya. Iya, betul Mbak Lia. Pada akhirnya ya ini kembali lagi petunjuk sama Allah ya. Begitu saya waktu umroh itu saya mohon petunjuk sama Allah. Kalau memang saya akan tetap berjodoh dengan suami saya ya Allah, berilah hidayah buat suami saya dan anak-anak saya. Panggillah dia menjadi seorang muslim, saya gitu. Tapi kalau ini sudah menjadi bukan jodoh saya lagi ya Allah, pisahkanlah kami secara baik-baik. Saya bilang gitu. Dan itu memang saya memohon, benar-benar memohon karena khususnya untuk keluarga kami ya. Itu mohon bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Tapi setelah itu kok sepertinya memang suami saya tidak bisa diajak komunikasi lagi. Dan dia juga setelah saya mu'alaf, dia juga tidak makan apa yang saya masak. Jadi sepertinya ini sudah keputusan dia juga, karena tidak mau memakan apa yang sudah saya olah untuk keluarga, seperti itu. Setelah kami pulang dari umroh bulan Maret 2017, akhirnya 2017 bulan April itu saya akhirnya mengambil keputusan, mengambil sikap untuk tegas untuk menggugat suami saya. Oh, dalam waktu 1 bulan itu ya. Dalam waktu 1 bulan itu. Masya Allah. Ini sudah resiko saya. Iya. Ya. Iya. Dan anak-anak ya meskipun mereka masih Katolik, alhamdulillah ikut saya semuanya. Iya. Masih ikut saya betul. semuanya karena Tapi mereka masih tetap ke gereja, Bu? udah jarang-jarang sih Mbak. Iya, udah Insya Allah nanti jarang-jarang. dapat hidayahnya ya. Iya, semoga saja seperti itu. Jadi yang kalau bikin dirasakan ya. Pasti sahabat Arkom juga penasaran. Yang dirasakan sama Bu Tari. Waktu kecil Muslim, kemudian sekolah di Katolik. Menikah dengan seorang Katolik yang notabene Ibu tidak mendapatkan ketenangan. Kemudian sekarang menjadi seorang Muslim lagi. Itu kayak gimana tuh Bu perasaannya, Bu?
Perasaannya yang jelas saya sangat bahagia, Mbak. Lega setelah saya menemukan kembali jalan saya. Yang tadinya orang bilang sih seperti ini, Bu Tari itu dulu kan pernah Muslim, kemudian pindah ke Katolik itu sebetulnya tetap Muslim, cuman jalanmu itu berkelok-kelok, tidak benar gitu. Ya. Teman saya bilang seperti itu. Jadi makanya ada dua pendapat. Yang satunya harus syahadat. Ada pro dan kontra, ya. Biasa kan ada itu dan itu, ya. Toh. Yang satunya bilang harus syahadat lagi gitu. Tapi untuk memantapkan hati saya, ya sudah, saya harus syahadat lagi aja. Seperti itu. Biar mantap gitu, biar mantap. Jadi yang saya rasakan saat ini adalah ketenangan batin saya, ketenangan hati saya, itu benar-benar Allah memberikan hidayah buat saya. Meskipun cobaan saya setelah mualaf banyak sekali, Mbak Lia. Iya, pastinya itu. Cobaan itu datang setelah saya umroh, karena Allah menguji kita, menguji iman kita, menguji batin kita. Nek kowe tak gembleng koyo ngene, apakah kamu tuh akan masih tetap Muslim? Apakah kamu masih istilahnya tetap di jalanku seperti itu. Jadi istilahnya saya tuh dicoba terus, diuji terus. Tapi ya Allah, ini semua karena Engkau. Saya akan menjalani apapun yang Engkau berikan ujian buat saya. Saya akan tetap berniat untuk menjadi seorang Muslim. Saya gitu. Setelah 5 tahun, akhirnya gimana dong? Jadi kan merasakan ada perjuangannya nih, ada perjuangannya. Dan ini sudah masuk ke tahun kelima. Iya, gitu. Sekarang masuk tahun kelima. Apakah lebih? Ya, aku yakin dengan jalanku yang sekarang ini, aku nyaman dengan jalanku yang sekarang ini, dan saya lebih yakin, lebih nyaman, gitu, lebih tenang gitu. Karena bukti bahwa Allah itu sayang sama kita ya. Kita masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat. Diberi semangat untuk bekerja karena anak kita masih membutuhkan kita, seperti itu. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan buat kita. Jadi kita pantaslah untuk bersyukur. Amin. Ya, pantas untuk bersyukur dalam segala hal. Kita kelebihan, kita harus bersyukur. Ya, dalam hal kita kekurangan, kita tetap bersyukur. Banyak cara kita bersyukur. Ya kan? Banyak cara. Tidak hanya sekedar sholat, tapi memberikan hal-hal yang kecil buat sekitar kita itu juga sangat penting sekali. Gitu. Berarti malah semakin tumbuh imannya setelah menjadi seorang mu'alaf ini ya. Seperti amin, amin. Nah, harapan Bu Tari sendiri nih, sekarang begitu sudah menjadi seorang mu'alaf, tapi harus berpisah dengan Bapak dan harus menghidupi keempat anak. Itu harapan Bu Tari apa? Yang harapan saya itu yang jelas, Mbak, saya ingin mengajak anak-anak saya keempat-empatnya itu bisa menjadi seorang Muslim, bisa bermualaf gitu. Entah bagaimana cara Allah akan memanggil mereka, saya yakin dan percaya bahwa Allah itu akan satu ketika. Karena Allah itu yang membolak-balikan hati manusia. Kita tuh tidak tahu. Sebagai orang tua saya hanya bisa mendoakan supaya nanti mereka itu juga bisa seperti saudara-saudara kita yang Muslim, seperti itu. Karena dari mbahnya suami saya juga seorang haji, Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi sudah ada saya itu haji. Sudah ada jalannya. Alhamdulillah ibu saya juga haji, seperti Masya Allah, ya Allah. Berarti memang sudah ada terah-terahnya. Sudah ada terah-terahnya Muslim. Sudah ada darahnya dari dulu tuh mereka Muslim. Hanya mungkin saat ini memang belum mendapatkan hidayah dari Allah ya. Tapi saya percaya dan yakin satu ketika Allah tuh pasti. Pasti. Kenapa saya yakin? Ya karena Allah itu memang yang membolak-balikan hati manusia. Amin. Itu nanti insya Allah mereka itu akan mualaf. Amin. Dan saya pun juga melihat perubahan dari Bu Tari yang dulu masih non Islam, masih Katolik lah saya bilang ya. Dengan sekarang memang saya lebih senang dengan Bu Tari yang sekarang karena apa, Mbak Lia? Ya karena Bu Tari lebih sopan, ya kan? Oh iya. Ya,
Kan berarti dulu saya nggak sopan ya. Dulu kan suka kita udah-udah. ya, ya pastinya kan kalau dulu kita terbuka ya, sekarang kita bisa menutup aurat kita. Alhamdulillah. Dan kita sebagai seorang muslimah harus menjaga kan semua sikap-sikap kita. Dan kita pun juga sudah tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak. Iya, betul sekali. Insya Allahnya juga sebagai muslimah kita punya punya waktu untuk lebih dekat kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia ini gitu. Jadi kalau di Salatiga sendiri untuk komunitas mu'alaf ibu bagaimana? Dulu waktu saya mu'alaf itu kepala KUA-nya kan dia kan yang menjadi ketua mu'alafnya. Iya. Itu katanya sih ada organisasinya. Tapi sampai sekarang kok saya juga tidak pernah diundang gitu loh. Karena paling tidak kan kalau kita ada organisasinya itu kan kita bisa memperdalam agama, bisa menimba ilmu lagi. Ya kan seperti itu. Tidak dibiarkan orang mu'alaf itu begitu saja. Jadi kita sebagai seorang mu'alaf itu saat ini kan saya masih mencari terus. Betul. Paling tidak ikut pengajian kemana, kemudian ikut apa-apalah buat lingkungan di masjid, kerja bakti dan sebagainya. Seperti tidak dibiarkan begitu saja. Gitu. Kalau menurut saya pribadi juga kalau kita sudah muslim sejati dari kecil kan sudah tahu ada kumpulan masjid di mana-mana gitu. Tapi kalau mu'alaf seperti saya sendiri itu juga kadang masih takut kalau datang ke masjid yang sudah banyak muslimnya. Tapi kalau dengan keluarga yang masih mu'alaf, dengan komunitas yang mu'alaf tuh insya Allah frekuensinya masih sama karena masih sama-sama belajar. Gitu. Kalau Bu Tari ada di Semarang, bisalah bersama-sama dengan saya. Tapi karena Bu Tari ada di Salatiga, nanti coba kita bisa komunikasikan dari komunitas Semarang untuk memberi informasi kepada Bu Tari komunitas mu'alaf yang di area Salatiga. Nanti saya kabarin lagi sama Bu Tari ya. Oke Mbak Lia, terima kasih ya. Ya, jadi Bu Tari ini kalau nama Katoliknya tidak ada ya Bu ya? Ada Mbak. Oh sebetulnya ada ya? Ada. Sudah dibaptis juga saya ya? Waktu ditanyain Mbak ini kok namanya CK apa ya? Waktu saya perpanjangan SIM kemarin itu kok dulu ada CK-nya gitu. Oh iya Pak, itu dulu saya Katolik. CK itu apa ya Mbak? Bilang gitu. Oh CK itu Katerina Kunigunda Mbak. Saya bilang gitu. Oh gitu. Terus tapi sekarang udah mualaf. Itu tidak gitu. ada di akte? Tidak ada. Oh jadi bisa dihilangkan ya? Iya, itu kan tambahan saja toh Mbak. Sekarang kan KTP semuanya harus sama dengan akte. Jadi nama baptis setelah lahir itu nggak ada. Iya betul. Dia sama seperti saya juga. Alhamdulillahnya jadi ibu dipermudah juga dari nama Sri Lestari itu sendiri kan juga maknanya sebagai muslimah bisa, sebagai non muslimah juga bisa. Tapi alhamdulillahnya nama baptisnya ibu tidak tercatat di akte, tidak ada perubahan ya. Alhamdulillah. Memang banyak hal-hal yang tidak kita duga yang sudah Allah gariskan sama kita. Alhamdulillahnya kita baru bisa memahami setelah sekarang ini, setelah usia kita sekarang ini, baru kita memahami maksud tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ternyata ya seperti ini gitu ya Bu ya. Betul. Semoga Bu Tari bersama anak-anak yang saya mendoakannya ya bisa menjadi muslim semuanya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Lia. Dan ibu bisa mendapatkan kebahagiaan lebih lagi setelah menjadi seorang mu'alaf. Ya, amin. Jadi sahabat Arkom, mari kita doakan sama-sama Ibu Sri Lestari beserta anak-anaknya supaya Bu Sri Lestari dan anak-anaknya bisa menjadi keluarga yang muslim, yang sungguh-sungguh keluarga muslim sejati, keluarga muslim yang lurus dan benar karena mereka sudah pernah menjadi keluarga yang non muslim dan sekarang mendapatkan hidayah seorang muslim. Kita doakan sama-sama semoga keluarga besarnya menjadi seorang keluarga muslim yang sejati. Dan Bu Sri Lestari akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rezeki di dunia saat ini dan dikuatkan iman Islamnya dan semakin istiqomah dalam Islamnya. Amin. Terima kasih Bu Sri Lestari dari Salatiga. Sungguh-sungguh saya merasakan kekuatan tambahan karena Ibu sudah berhasil ya akhirnya bertemu, sharing dengan sahabat Arkom
dan semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.